wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just bought the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I'm rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me that's seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit. I had to dip, I'm off for fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. Hello everyone, balik lagi nih bersama saya Salman Nurjaman. Dan pastinya kayak kemarin kita ditemani oleh kakak-kakak yang tampan juga cantik dari teman-teman kelompok 1. Nah, di sini kita akan membahas atau berbincang-bincang ya mengenai akuntansi manajemen Islam. Untuk rangkanya kita akan membahas dasar penerapan akuntansi manajemen Islam, kemudian konsep biaya dalam Islam, dan penerapan akuntansi manajemen Islam ini. Nah, jangan berlama-lama lagi. Oke, cekidot ke pembahasannya. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah madhah dan bertambah kepentingan ilmu umum. Akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi asumsi dan perilaku tersebut dengan berpedoman pada syariat Islam, serta pada akhirnya dapat dijadikan dasar pembangunan akuntansi manajemen Islam. Prinsip yang dipakai adalah menjaga sesuatu yang baik yang ada sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang lebih baik dari prinsip yang sudah ada. Oleh karena itu, implementasi prinsip ini adalah yaitu menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional yang ada, kemudian mencoba menemukan konsep yang lebih baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang pada akhirnya menemukan prinsip akuntansi manajemen Islam. Perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dapat berbuah malah saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam yang sesuai prinsip. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaannya, akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal, aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terpenting, akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, pelaporan akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan pihak eksternal. Khusus akuntansi manajemen Islam mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan kita akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan kelak di akhirat. Beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam yang paling populer adalah surat Al-Baqarah ayat 282. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil lilladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihi al-haqq safihan aw ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan. Maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dasar penerapan akuntansi manajemen Islam yang selanjutnya yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 182 sampai 183 yang berbunyi, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Penggunaan pencatatan atau pembukuan berdasarkan ayat-ayat di atas merupakan bentuk pelaksanaan syariah Islam sekaligus merupakan kegiatan timbangan atau pengukuran penanggung-jawaban dalam rangka menjaga sumber daya perusahaan, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan termasuk para stakeholdernya, baik konsumen, masyarakat, supplier, karyawan, pemerintah, dan pemilik perusahaan. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah dari akuntansi manajemen lingkungan untuk memperlihatkan lingkungannya, dan saat ini sedang menjadi salah satu topik hangat dalam pertemuan negara-negara G20 termasuk Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang diharapkan melaksanakannya. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seseorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimisasi biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Dan pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus qot'i atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Mudah menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam, berhubung biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu bisa berasal dari pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Islam tidak melarang hutang, tetapi juga tidak menganjurkan. Dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak mau mensalatkan seseorang ketika meninggal dunia dengan alasan orang tersebut meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari hutang. Menurut ajaran Islam, segala bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah tidak boleh mengandung unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Semua bentuk kegiatan yang dilakukan seorang muslim harus menghindari aktivitas yang mengandung ketidakjelasan atau gharar, penipuan atau maisir, dan menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau bunga. Ni'mah Khairun Nisa dan Siti Assyria
tahun 2019. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak dapat diakui, seperti yang pertama, pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai harus halal. Yang kedua, biaya suap tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan, dan Rasulullah juga melaknat orang-orang yang memberi dan menerima uang suap. Yang ketiga, infak, sedekah, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Yang keempat ada pembayaran bunga bank, karena bunga dalam bank dianggap uang riba. Yang kelima, pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul, jadi pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Selanjutnya ada penerapan akuntansi manajemen Islam. Dalam penerapannya, terdapat beberapa metode dalam melakukan perhitungannya. Yang pertama ada biaya produksi. Dalam perspektif Islam, produksi yaitu suatu usaha untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari suatu barang, baik dari sisi fisik, materialnya, maupun dari sisi moralitasnya. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia sebagai digariskan dalam agama Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Biaya produksi itu sendiri dapat diartikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut yang bermanfaat bagi hidup manusia. Lalu selanjutnya ada activity based costing, yaitu suatu sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Lalu, metode activity based costing ini dapat menyediakan suatu informasi perhitungan biaya yang lebih baik dan dapat membantu manajemen mengelola perusahaan secara efisien serta memperoleh pemahaman. Metode activity based costing ini memiliki perhitungan yang lebih akurat karena menghitungkan seluruh hal yang berhubungan dengan produksi dengan terperinci secara aktivitas dibandingkan dengan perhitungan HPP menggunakan metode konvensional. Lalu yang ketiga ada activity based management, yaitu suatu sistem yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen untuk meningkatkan customer value serta keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dengan meningkatkan value tersebut bagi konsumen. Penggunaan activity based management ini untuk menghilangkan aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah. Tujuan penting dari activity based management ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah. Aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah operasi yang tidak penting, perlu, tapi tidak efisien dan tidak dapat dikembangkan. Bagaimana yang dijelaskan dalam agama Islam, pemborosan merupakan hal yang terlarang. Oleh karena itu, activity based management ini digunakan dalam perhitungan akuntansi manajemen Islam. Selanjutnya, menggunakan metode penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Penganggaran memegang peran penting dalam sebuah perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk suatu pencapaian dalam proses produksi. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses penetapan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya ini menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil yang sesungguhnya dengan hasil yang telah direncanakan. Jika diperlukan, hasil perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengerahkan operasi agar kembali seperti yang direncanakan pada awal. Berikut ini ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama itu anggaran induk atau master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif dalam 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen
dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya itu seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang menjadi. Nah, hasil akhirnya itu yang dianggarkan dalam operasional adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Selanjutnya yang kedua ada anggaran berkelanjutan. Dalam anggaran berkelanjutan atau bergulir, setelah sekarang 1 bulan direalisasikan, anggaran 1 bulan di masa datang ditambahkan, sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka. Suatu organisasi biasanya menyiapkan anggaran tahun yang akan datang sekitar 4 atau 5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Yang ketiga ada anggaran yang selalu diperbaharui atau diupdate. Anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Selanjutnya menggunakan metode analisis CVP atau Cost Volume Profit. Analisis Cost Volume Profit ini adalah sebuah alat untuk membantu para manajer mengerti akan hubungan antara biaya, volume, dan laba dengan fokus pada interaksi antara harga produk, volume aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk campuran yang terjual. Analisis CVP ini merupakan sebuah alat yang vital yang digunakan dalam membuat keputusan-keputusan bisnis seperti menentukan produk apa yang harus diproduksi untuk dijual, atau kebijakan harga seperti apa yang harus digunakan, maupun strategi pemasaran seperti apa yang harus dilaksanakan, serta fasilitas yang produktif seperti apa yang harus dilakukan. Dalam analisis CVP ini, analisis yang paling umum adalah analisis break-even point atau BEF. Break-even point ini merupakan istilah yang menggambarkan kondisi perusahaan di mana perusahaan tidak dalam keadaan untung maupun rugi. Analisis BEF ini menjadi penting karena perusahaan dapat memperkirakan batas minimum produksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi, perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram termasuk sumber daya yang digunakan dalam memprosesnya. Dalam hal ini juga harus memperhatikan kewajiban membayar pajak dan zakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal lain yang juga sesuai dengan kaidah Islam yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Akuntansi dan akuntansi syariah menjadi penting karena semua dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan atau pihak manajemen. Akuntansi syariah atau akuntansi Islam memahami kaidah agama Islam dan akan sadar jika melakukan perilaku menyimpang, bukan hanya saja mendapatkan hukuman dari atasan, namun juga akan mempertanggungjawabkan perilakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kepada organisasi yang menaungi akuntansi syariah atau akuntansi Islam untuk bisa membuat peraturan dan kode etik kepada akuntan syariah secara formal. Kemudian, akuntan syariah berbeda dengan akuntan konvensional. Akuntan syariah lebih mementingkan prinsip keagamaan dibandingkan prinsip bisnis. Demi terciptanya bentuk keadilan dan kejujuran yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, peran akuntan syariah menjadi sangat penting untuk negara mayoritas muslim terbanyak di dunia, khususnya Indonesia. Oke everyone, mungkin cukup sekian ya pembahasan dari kami mengenai akuntansi manajemen Islam ini. Nah, apakah everyone sudah paham yang dijelaskan kami tadi? Dan semoga everyone sekalian sudah paham ya. Dan sebelumnya dalam akuntansi manajemen Islam ini merupakan tuntunan bagi kita dan khususnya bagi akuntansi manajemen. Dan di sana terdapat kaidah-kaidah Islam yang mengatur berbagai tata cara atau kaidah-kaidah dan yang semoga akan
mengatur kepada jalan yang benar. Mungkin cukup sekian ya pembahasan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.